Nama saya Bapak Sukesno, asli dari Pekalongan, Jawa Tengah. Sejarah UMKM kita merangkak dari nol, artinya bahwa kita di sini sebagai orang yang merantau, pertama-tama kita melakukan proses penjualan secara keliling, door to door, kepada penjual warung di kampung-kampung. Saya tawarin satu persatu. Kemudian ketika dirasakan nggak ada perkembangan, saya melakukan pemasaran langsung di pasar. Kebetulan saya berjualan di pasar Cigombong yang ada di Kabupaten Bogor. Kalau untuk proses produksi tempe itu sendiri sebetulnya hanya memerlukan teknologi rendah, artinya tidak perlu SDM yang mempunyai latar pendidikan yang tinggi. Jadi untuk awalnya proses produksi tempe kita melakukan perebusan kedelai yang masih mentah sampai mendidih, sampai mateng, kemudian kita rendam dalam gentong yang mana selama 1 malam diinapkan untuk besok paginya kita melakukan proses penggilingan atau pemisah kulit, yang mana karena kedelai itu sendiri kan berbiji akar tunggang, jadi berbiji belah, untuk melakukan proses fermentasi biar mudah. Nah kemudian kita bilas cukupnya. Setelah kira-kira cukup, kita melakukan proses fermentasi, kita taburkan ragi kepada kedelai yang sudah digiling tadi. Kemudian setelah dibilas, kita kasih ragi. Setelah dikasih ragi, kemudian kita melakukan proses pencetakan, yang mana dalam hal ini tempe produksi kami itu memproduksi tempe pakai kantongan plastik, jadi ada proses pengeleman, dan tak lupa plastiknya itu dilubangin dengan jarak yang sama, dengan ukuran yang sama, agar proses fermentasi bisa merata. Setelah dicetak, kemudian kita inapkan 1 malam, besoknya baru mulai proses fermentasinya itu kelihatan jamurnya menjadi putih. Setelah jamur merata, besok paginya kita rasa cukup untuk dijual, ya kita bawa ke pasar tradisional tempat saya berjualan. Kalau saya sendiri kapasitas produksi 50 kilo, paling-paling ya sekitar berapa liter ya, ada sekitar 4 gentongan lah untuk air untuk merebus, kemudian setelah matang untuk merendam, kemudian yang lain untuk mengubah. Ya perharinya paling ya sekitar 5 gentongan lah. Modalnya kalau saya kapasitas produksi dengan kalkulasi kedelai 50 kilo sekarang sekitar 500.000 per 50 kilonya. Itu kita kalau laku semua omsetnya bisa 1 juta lebih sekian atau 1.100.000 gitulah. Peralatan tempe ya seperti yang pertama, yaitu yang paling pokok itu alat giling untuk pemecah kulit kedelai. Kebetulan kami karena sekarang sudah zamannya modernisasi alat, pakai alat pemisah kulit. Jadi setelah digiling, kulit arinya misah sendiri gitu. Kemudian yang kedua, gentong-gentong. Yang pertama gentong terbuat dari drum yang untuk merebus kedelai. Kemudian gentong untuk menampung air agar proses pengubahan atau pencucian dalam rangka untuk membilas agar bersih itu supaya airnya cukup. Yang ketiga adalah paling rak-rak secukupnya, rak untuk menaruh tempe yang siap jual, menaruh tempe yang siap jadi. Kemudian paling beberapa ember ya, bisa ember seperti untuk menimba airnya dari gentong. Kemudian
kompor kompor mawar karena kita menggunakan gas, artinya di samping tidak kotor lingkungannya, tidak menimbulkan debu karena pakai kayu. Kemudian yang lain paling ya basket atau bak untuk proses membawa tempe ke pasar gitu kan. Untuk membawanya kita kebetulan karena pasarnya nggak terlalu jauh, kita bawa sendiri pakai transportasi kendaraan bermotor. Udah itu. Kendalanya yang pasti ya selalu saja kalau terjadi kenaikan harga kedelai yang sangat tinggi, kita kebingungan. Karena apa? Kalau kita perkecil ukuran, otomatis customer pada komplain, bahkan kemudian ada yang tidak membeli, pindah ke orang lain yang jualnya lebih gede. Kalau kita jual mahal juga mungkin nggak bakalan pada mau. Itu saja sih kendalanya yang paling pokok. Usaha tempe Bapak Sukisno ini termasuk ke dalam usaha mikro karena usaha ini milik dari perorangan. Sebagai perantauan yang memiliki modal terbatas, awalnya penjualan tempe dilakukan secara berkeliling. Namun Pak Sukisno sendiri tidak merasa ada perkembangan, akhirnya terjun ke pasar tradisional untuk berjualan. Kerja keras menjadi karakteristik di dalam wirausaha ini. Pasalnya, Pak Sukisno tidak hanya puas jika berjualan keliling, beliau juga ingin memperluas pelanggannya dengan cara berjualan di pasar tradisional. Oleh karena itu, kerja keras menjadi karakteristik di dalam wirausaha ini. Berdasarkan konsep Ikigai, Pak Sukisno memiliki karakteristik pekerja keras dan itu sangat disukai oleh beliau sejak kecil. Beliau tidak hanya menyukai profesi ini, tetapi juga memiliki keterampilan dan pengetahuan fermentasi kedelai menjadi tempe berkualitas tinggi sehingga memiliki banyak pelanggan. Produksi dan penjualan tempe juga memberikan penghasilan yang layak bagi pelaku usaha. Selain itu, tempe adalah makanan bergizi dan alternatif protein yang banyak dicari oleh masyarakat, terutama bagi yang menginginkan makanan sehat dan ramah lingkungan.